bagus. Dulu waktu saya kecil, ayah saya itu selalu mengajak berdoa malam bersama, ya, setelah makan malam, karena selalu makan malam bersama, dan di akhir makan malam itu doa bersama. Ya. Kalau bulan Mei atau bulan Oktober lalu disambung rosario, ya, meskipun kami anak kecil-kecil ngantuk, ya, diajak doa yang ngantuk gitu ya. Tapi ada juga salah satu doanya itu adalah litani Santo Yusuf. Saya menyerahkan keluarga itu kepada Santo Yusuf. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan diserahkan kepada Santo Yusuf. Tapi ada alasan lain, karena salah satu dari kami itu baptisnya Santo Yusuf. Di sini saya tampilkan penggalan, ya, bukan seluruhnya, saya penggalan ini. Perhatikan di situ, Santa Maria doakanlah kami, Santo Yusuf doakanlah kami, keturunan Daud yang termasuk doakanlah kami. Jadi dalam litani ini kita diajak untuk menyadari kembali siapa Santo Yusuf, ya, itu mempelai Bunda Allah, ya, penjaga Santa Perawan yang murni, ya, itu Bapa pemelihara Putra Allah. Jadi Santo Yusuf ini mempunyai peran yang besar dalam karya keselamatan. Kalau kita lihat, ya, pembela Kristus yang giat, kepala keluarga yang kudus, ya, Yusuf yang amat adil, Yusuf yang amat murni, Yusuf yang amat bijaksana. Menarik sekali, bukan? Nah, ini. Nah, Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Jadi kita semua yang mungkin tidak taat, tidak setia, kurang sabar, ya, tidak sederhana dan sebagainya, bisa juga berdoa kepada Santo Yusuf. Nah, dan yang saya garis bawahi dan cetak tebal ini, nah, ini yang berkaitan dengan tema kita. Dalam litani Santo Yusuf, kita menyebut Santo Yusuf teladan kaum pekerja. Nah, kalau kita menyebut Santo Yusuf teladan kaum pekerja, lalu maksudnya apa? Dan apa maknanya buat kehidupan kita sekarang? Penopang keluarga, penghibur orang malang. Perhatikan, ini saya kira penting ini, ya. Banyak sekali orang yang mengalami kemalangan tidak lari ke Santo Yusuf juga ini. Pengharapan orang sakit, naungan orang menghadapi ajal, dan seterusnya. Doa ini kelihatannya masih penting, dan menurut saya doa yang sangat penting untuk kita doakan lagi dalam keluarga-keluarga kita, dalam doa-doa pribadi kita. Oke, litani Santo Yusuf. Jadi mulai dari yang tadi, bagaimana kita melihat Santo Yusuf di dalam kehidupan gereja. Kalau kita mau melihat Santo Yusuf dan kerja, kira-kira apa yang bisa kita renungkan di situ? Hal pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa Santo Yusuf itu lebih dari kepala keluarga Nazaret. Santo Yusuf itu lebih dari sekedar tukang kayu. Bahwa dia bekerja untuk keluarganya, untuk menghidupi keluarganya sebagai tukang kayu, iya. Tetapi Santo Yusuf sebenarnya terlibat dalam sebuah kerja, ya, kerja yang besar. Ya, di sini adalah karya dari Allah Bapa sendiri. Tadi bacaan yang di awal kita dengar, Santo Yusuf itu dilibatkan oleh Tuhan di dalam karya keselamatan. Jadi kalau kita bicara mengenai Santo Yusuf dengan semangat kerja, jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Santo Yusuf itu adalah pekerjaan yang nilainya luar biasa. Nah, dia melakukan itu pekerjaan sebagai tukang kayu, bukan hanya sekedar menggarap kayu dan mencari nafkah dari bertukang, ya, tetapi itu ada di dalam konteks yang besar, karya Allah yang besar. Nah, di situ Santo Yusuf terlibat dalam misteri keselamatan yang melibatkan Yesus. Santo Yusuf ditunjuk untuk menjadi suami Maria, untuk menjadi orang tua Yesus, untuk menghidupi Yesus pada waktu kecil sampai sebelum tampil di muka umum itu di dalam keluarga di Nazaret. Jadi Yusuf ini mempunyai peran besar, bukan kerja saja, ya, tapi karya. Ya, karya itu bisa disinonimkan dengan kerja. Jadi Yusuf bukan hanya bekerja, tapi dia berkarya, dan karyanya itu bukan karya tanda kutip manusiawi belaka, tetapi itu sebuah karya yang sangat besar. Maka sangat betul kalau Santa Teresa dari Avila, kalau Paus Yohanes ke-23 itu mempersembahkan pekerjaan-pekerjaan besar itu dalam pertolongan dan dalam bantuan Santo Yusuf. Karena Santo Yusuf itu berperan besar dalam kerjanya Allah menyelamatkan umat manusia. Kemudian
di sini juga menjadi jelas bahwa karya keselamatan yang diselenggarakan oleh Tuhan, karya keselamatan dari Tuhan itu bukan pekerjaan yang dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi itu merupakan sebuah pekerjaan bersama Allah dan manusia. Dan tokoh pertama yang diajak berbicara dalam proses itu adalah Maria dan Yusuf. Nah, jadi Yusuf itu punya peran sangat besar, tidak bisa dipisahkan dari Maria. Jadi doa-doa kita sudah betul. Kalau kita berdoa Rosario misalnya, terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Tiga ini. Ya, tiga ini selalu bersama-sama. Karena pada dasarnya dan pada faktanya, dalam sejarahnya, memang Yusuf dan Maria yang dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam karya, dalam kerja yang besar, yaitu karya keselamatan. Ya, jadi kita melihat Yusuf di situ ya. Lalu yang ketiga kita bisa melihat ini Santo Yusuf itu pekerja dan Yesus yang kecil, anak-anak, remaja, kemudian dewasa umur 30 itu di dalam keluarga di Nazaret itu pada waktu kecil Yesus pasti melihat bagaimana Yusuf itu bekerja. Ya, dia melihat dan dia belajar bekerja dari bapaknya. Ya, bapaknya yang di surga, tapi juga bapak yang dia lihat dengan mata kepala, yaitu Yusuf. Maka Yusuf itu memberikan contoh konkret bagaimana hidup dan bekerja. Ya, nanti kita lihat di dalam Laborem Exercens dari Paus Yohanes Paulus II yang mengutip lagi tentang Yesus yang bekerja, manual labor, ya, kerja tangan. Yesus itu tidak hanya bicara, mengajar dan sebagainya, tapi sebelum dia tampil di muka umum, dia bekerja bersama dengan Yusuf, bapaknya. Dia membantu ayah kerja tangan. Jadi kalau kita sekarang ini terlibat dalam kegiatan yang namanya kerja, kita bisa belajar bekerja dari Santo Yusuf. Ya, bagaimana semangat kerja Santo Yusuf itu. Berarti kan di situ kalau kita melihat Santo Yusuf bekerja itu bukan sekali lagi semata-mata untuk mencari mata pencaharian, untuk status sosial, untuk kontribusi ke masyarakat. Itu iya, tetapi ada sesuatu yang mendalam sekali. Semangat Santo Yusuf dalam bekerja itu, dia bekerja sebagai utusan Tuhan. Dia bekerja karena melaksanakan misi Tuhan. Ya, bukan hanya misinya sendiri, bukan hanya pekerjaannya sendiri. Jadi kalau kita melihat Santo Yusuf dan semangat kerjanya, kita melihat di sini. Yesus bekerja, belajar dari Yusuf. Yusuf bekerja sebagai utusan Tuhan. Nanti kita lihat beberapa poin di bawah ya. Yusuf bekerja sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Dia memberi teladan kepada kepala-kepala rumah tangga, kepada para bapak ya, yang dipercaya untuk membunuh tangga supaya bekerja. Dan Santo Yusuf itu bisa menjadi inspirasi. Santo Yusuf bisa menjadi motivasi. Santo Yusuf bisa membantu para kepala rumah tangga untuk bisa bekerja dengan baik dan bekerja bertanggung jawab untuk keluarganya. Santo Yusuf itu bekerja sebagai kepala rumah tangga. Dia bertanggung jawab atas istrinya, atas anaknya, dan sebagainya. Dan tentu sebagai anggota masyarakat, warga dari Nazaret, Yusuf bekerja sebagai bagian dari masyarakat. Nah, dia tidak mau membebani orang lain, dia tidak mau makan rezeki orang lain, tapi dia bekerja menghidupi keluarganya, Maria dan Yusuf, dan dengan demikian dia berkontribusi untuk masyarakat. Itulah salah satu makna pekerjaan. Makna dari bekerja itu adalah memberi kontribusi kepada masyarakat, kontribusi sosial. Mohon maaf, penganggur itu lalu kemudian menggerogoti apa yang ada di dalam masyarakat, ya, menggerogoti apa yang menjadi milik masyarakat. Dia tidak berkontribusi. Sayang sekali ya. Nanti kalau kita melihat surat dari ensiklik dari surat edaran dari Paus Fransiskus, kita akan melihat itu ya. Yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa kita tidak pernah mendengar di dalam kitab suci, dalam Injil pun ya, kata-kata dari Yusuf. Dia adalah seorang pria, dia adalah seorang ayah, dia adalah seorang laki-laki yang tidak banyak bicara, dia diam, dia bekerja,
bekerja dalam diam, bekerja dalam kontemplasi. Dia adalah seorang pria yang bukan cerdas, ahli atau apa, tetapi orang yang setia mendengarkan. Dia pendengar yang baik, dia menaati apa yang Tuhan kehendaki, dan dia mengerjakan, dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan percayakan kepada dia. Bekerja dalam diam dan dalam kontemplasi, dia melaksanakan semua itu dengan baik. Nah, ini saya kira semangat kerja yang penting ya. Banyak sekali orang yang banyak bicara tapi tidak kerja. Dari Santo Yusuf kita belajar semangat kerja yang benar. Kerja, kerja, dan kerja. Ya, mohon maaf kalau saya harus menyebut lagi ya, Pak Jokowi di awal itu sudah mengatakan dia membuat kabinet kerja dan dia ingin kerja, kerja dan kerja. Dia tidak mau melayani begitu banyak omongan orang yang tidak penting ya. Ya, tidak mau banyak bicara tapi dia banyak bekerja. Saya kira dia tipe Santo Yusuf ya. Pak Jokowi tipe Santo Yusuf. Bekerja dalam diam, mendengarkan banyak masukan, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dan sebagainya. Kalau dalam konteks Santo Yusuf ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dalam kontemplasi, dalam diam, dalam doa, dia mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dan melakukannya. Ini saya kira sebagian dari semangat kerja yang bisa kita gali dari Santo Yusuf. Kita masuk sekarang ke Paus Fransiskus ya, fakta yang sekarang. Dan sebenarnya inilah yang mendorong kita sekarang mengadakan kelas dengan tema ini ya, ada kaitannya dengan ini. Apa yang dikatakan Paus Fransiskus ya? Mari kita lihat